Selamat datang Sadaya, sahabat Dikdaya. Selamat datang kembali dalam agenda berdaya belajar bareng Dikdaya. Dan ini adalah series yang kedua. Jadi berdaya itu teman-teman adalah wadah buat kita untuk ngobrol bareng ya, dengan harapan bisa berbagi informasi dan juga sharing pengalaman satu sama lain. Selamat datang Sadaya, halo, selamat malam. Nah, malam hari ini kita akan ngobrol dengan dua narasumber yang dimana dua narasumber kita ini sudah mempraktekkan appreciative inquiry di lapangan. Nah, dua narasumber kita nanti akan berbagi pengalaman mereka di lapangan ya, tantangannya apa kira-kira, terus cara mengatasinya apa, hal menarik yang didapatkan apa. Dan kita ada Karian Isidoro Sihombing dan juga Kak Arya. Nah, tapi aku akan mengundang satu-satu narasumbernya terlebih dahulu. Aku akan mengundang Karian Isidoro Sihombing duluan. Jadi Sadaya, Kak Rian Isidoro Sihombing atau AKA Kak Embing, unik ya namanya. Kak Embing, boleh silahkan untuk request live barengnya biar aku accept. Oke. Jadi halo Sadaya yang baru bergabung, selamat datang Sadaya. Nah, aku bacakan sedikit tentang Kak Embing. Jadi Kak Embing ini adalah Direktur Anama Consulting. Terus juga Kak Embing adalah lulusan Antropologi Indonesia University atau Universitas Indonesia ya Sadaya. Dan juga sudah lebih dari 10 tahun berpengalaman bekerja lapangan di berbagai wilayah Indonesia tentang sumber daya alam, masyarakat adat, dan juga human and non-human relations. Dan ini dia sudah ada Kak Embing. Halo Kak. Selamat Halo, Eka. malam. Selamat malam. Halo, apa kabar Kambing? Baik, baik, baik. Meskipun sebelumnya sempat didera flu dan demam ya. Aduh, untung udah sembuh ya Kambing ya. Iya, iya, iya. Sekarang tinggal di mana Kambing? Jakarta, Bogor atau di mana? Di Depok, sekarang di Depok Oh, di domisili. Depok. Mm-mm. Oke. Kambing, malam ini kita akan ngobrol bareng tentang ya sharing pengalaman di lapangan Kambing ya, bagaimana menerapkan appreciative inquiry selama mendampingi kelompok. Nah, untuk Sadaya, kalau misalnya nanti mau nanya, boleh banget bisa ditulis di kolom komen atau bisa request live juga ya. Nanti bisa langsung live bareng sama aku juga Kambing. Kak, belajar appreciative inquiry atau AI pertama kali kapan sih, Kak? Aku tuh dulu sebenarnya kenal AI ya, dikenalkan Hmm. sama AI, terus belajar, tapi belajarnya tidak dalam konteks seperti yang eh, dilakukan sama Dikdaya sebenarnya. Itu tahun Ah. 2018. Waktu itu saya kebetulan sedang mengerjakan proyeknya Jarum sama TNC ya, sama The Hmm. Nature Conservancy, sekarang YKAN gitu ya. Nah, kalau Oke. tidak salah mereka sepertinya punya punya apa ya, sigap kalau nggak salah ya. Nah, itu kayaknya juga tools yang memakai AI gitu ya. Jadi artinya kita juga Hmm. dikasih pemahaman, dikasih knowledge dan belajar soal AI itu pertama kali tahun 2018 sebenarnya. Cuman kita nggak kita belajarnya nggak seperti metodenya Dikdaya gitu loh, Dikdaya. Dikdaya waktu itu ya, pada waktu itu. Haha. Dan mungkin udah bukan mungkin, dan akhirnya sebenarnya itu nggak kita jalanin ya di lapangan ya, karena masalah teknis satu dan yang lain hal, tapi setidaknya dapat knowledge itu pas tahun 2018 pertama sih Oke. gitu. Berarti 2018 sudah lumayan lama ya, Kak ya. Terus pertama Udah, kali kalau menerapkan si AI kapan, Kak? pertama kali pakai AI di field itu tahun, nah ini mungkin teman-teman yang join ada juga nih tim-tim saya di lapangan yang juga yang juga sebenarnya ikut mempraktikkan, dan sebenarnya lebih Hmm.
mereka lebih in charge gitu ya ketimbang saya gitu. Itu sekitar tahun 2020 kalau nggak salah, awal awal 2020. Jadi kita Oke. go show gitu, di go show di field, kita fasilitasi FGD pakai AI itu pertama Ah, 2020 ya, ya sampai terakhir tahun mungkin 2021 ya, 2021 ya kalau nggak salah. itu Ya, di wilayah selama mana tuh, hampir Kak? 2 tahun. Itu Di di wilayah Riau mana? sih, Oh, di di Riau. Sumatera, di Riau Oke. ya. Gitu. Terus ke 2018 belajar, terus baru Hmm, diimplementasikan tahun 2020. Itu kan berarti ada hmm, gapnya, ada gap year di situ. oke. Itu Hmm. untuk apakah sebelum ke lapangan belajar lagi atau ya udahlah mengingat sedikit aja langsung ke lapangan aja tanpa ada pelajaran lagi untuk AI gitu. Sebenarnya sih yang kalau buat saya sih ya, karena ini kan metode yang dipakai untuk misalnya kita mimpin FGD ya. Jadi Hmm. sebenarnya selain daripada AI, saya juga ada beberapa kali mengikuti workshop gitu, kayak kayak bikin konseptual model, lalu mimpin FGD untuk PRA gitu ya, lalu bikin PWA juga gitu ya. Secara prinsip untuk sebagai metode FGD sebenarnya sudah familiar gitu, cuman konten-konten spesifik gitu ya, terus value yang di mau diangkat gitu ya. Lalu bagaimana Hmm. memperlakukan ini sebagai tools untuk ngegali sesuatu di field gitu ya, dalam Hmm. bentuk diskusi kita fasilitasin orang. Nah itu kan berbeda-beda. Ya. Nah kebetulan sebelum sebelum nah karena setelah gap lalu kita mau ada kegiatan di field lagi tahun 2020 itu. Nah di situ baru kita dapat gitu ya, saya dan teman-teman itu dapat workshop sama-sama teman-teman di Daya juga waktu itu, workshop yang praktiknya itu benar-benar bertahap gitu. Ah, ya. Karena di ketika saya waktu baru pertama kali tahu gitu ya, dikenalkan sama AI itu kayaknya kan yang 4D itu yang utama gitu ya. Ah, Itu kayaknya ah, awalnya kan cukup bobotnya cukup banyak gitu ya, dari belum kita mendefinisikan, lalu banyak lah gitu, cukup cukup hmm. cukup apa namanya, cukup berat sebenarnya. Nah ini secara real pada sebelum waktu itu kita ke Riau itu benar-benar didedah tuh satu-satu gitu loh, sama sama bareng-bareng Digdaya gitu loh. Jadi refresh. Cuman Oke. refreshnya saya sih nggak begitu loose sih sama knowledge-nya. Hmm. Justru malah jadi semakin oh gini gitu, secara teknis kita tahu gitu operasionalisasinya di field gitu gimana gitu. Gitu sih. Terus ada kesusahan dalam menerapkan 4D itu nggak sih, Kak? Kayak Discovery, Dream. Itu kan kalau Nah, di workshop pasti beda kan caranya untuk diimplementasikan di lapangan. Itu gimana kesulitan yang dihadapi, Kak? Nah, ini sebenarnya yang paling inti nih, intinya gitu sebenarnya ya. Kalau Iya. kita mungkin sharing-sharing di malam hari ini mungkin akan banyak situ dari pengalaman saya, dan mungkin nanti juga pengalaman Arya, dan saya rasa juga banyak teman-teman yang juga apply, pernah pakai AI ini juga mungkin bisa Mhm. ini ya, bisa bisa sharing. Iya. Jadi lewat workshop gitu ya, workshop AI waktu itu, sebenarnya yang saya dapatkan bukan secara secara teknis gimana melakukannya, tapi esensi fasilitasi itu apa sebenarnya. Pertama itu. Nah, kesulitannya adalah sebagai sebagai misalnya yang biasa field research gitu ya, sebagai Hmm. researcher. Nah, itu membagi istilahnya, kalau kita di workshop itu menukar-nukar topiknya itu yang susah gitu. Karena sebagai fasilitator misalnya ya, kita diajarkan untuk misalnya kan ngomong sebenarnya. Kalau bahasa saya Iya. gitu ya, kita kita ngomong gitu loh. Sedangkan sebagai Hmm. peneliti kita ini eh, menggali informasi, gali temuan itu, pikiran kita kan harus ini terus, harus apa namanya, harus muter terus ya. Kita dapat input knowledge ini, terus lalu kita bantah, lalu kita kita tanya lagi, kita bantah lagi, sampai 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 banyak gitu prosesnya gitu ya.
Nah ternyata yang kayak gitu nggak boleh gitu. Bukan nggak boleh, nggak tepat ketika kita jadi Iya, fasilitator. Nah itu sulit. benar. Itu sulit kali Oke. gitu buat orang yang punya, menurut saya ya, saya sendiri gitu ya. Mungkin teman-teman lain juga ada yang merasakan untuk ngebelah eh mikirnya gitu loh. Topinya itu lepas terus ganti lagi, lepas ganti lagi gitu loh. Karena kita Hmm, terlalu jadinya terlalu kritis gitu untuk melihat input dari orang sebenarnya. Kadang kita terlalu apa ya, tenggelam sama apa yang diceritain orang karena kita biasa gaining informasi kan. oh iya, Jadi iya, kita iya, biasa iya. terlena sama orang cerita gitu loh. Terus kita gali, kita gali, kita gali, kita gali gitu ya. Jadinya kita terlena dengan temuan itu sampai kita lupa gitu loh bahwa kita punya punya rencana gitu loh. Punya rencana terus Hmm, kita harus ngejalanin 4D gitu ya, per tahap gitu. Itu sih mungkin yang utama gitu ya, jadi kesulitan. tantangan. Tantangannya sih ya, tantangannya di situ. Kalau misalnya kita menghadapi audiens misalnya, itu saya rasa tergantung masing-masing ya, tergantung masing-masing teman-teman juga pasti udah banyak yang biasa gitu ya, dibuang gitu ke tempat-tempat yang asing gitu, terus menghadapi orang-orang dan nggak seringkali juga menghadapi FGD yang dihadiri puluhan orang gitu misalnya yang tanpa Hmm, kita duga-duga. Saya pertama kali juga misalnya di Riau itu tanpa kita duga-duga juga yang pesertanya itu puluhan gitu waktu itu. Dan mungkin kalau ada di sini Mas Fahri nonton juga, dia juga salah satu korban tuh, korban korban diserang 30-an lebih orang gitu di jam-jam tidur gitu. Cuman udah bukan dalam konteks AI sih waktu itu, tapi ya pengalaman kita di depan banyak orang gitu. Itu sih Kak hmm, sebenarnya yang utama buat saya gitu, yang jadi tantangan untuk sebagai fasilitator yang pakai AI gitu sebenarnya. Kalau buat saya paling sulit di situ. karena sudah terbiasa menggali informasi orang ya, Iya, terlena dan lupa akan topik fasilitasi itu ya, Kak. kita sebagai ternyata kita nih fasilitator nih sekarang. Nah, itu tuh Iya, susah banget tuh, bener. Sampai sekarang mungkin masih masih kebiasaan baru. belajar. Masih belajar gitu ya. Tapi Heeh. dari workshop itu kita kita jadi tahu banyak, kayak misalnya kan kadang kita mikir, oh ini begini-begini, cuman kita nggak tahu ya namanya apa. Oh ternyata ini namanya gitu loh. Kayak Hmm, kayak misalnya yang paling saya ingat itu mendengar aktif misalnya oke. gitu. Bahwa mendengar aktif sebenarnya bukan cuma mendengar tapi ngelihat gitu. Iya. Agak agak ini juga ya, agak agak tinggi juga tuh konsep. Cuman cuman ya, oh iya itu gitu. Kalau kalau yang dirasakan sama ini sih ya sering kayak begitu. Cuman oh kalau dalam bahasa misalnya fasilitasi gitu, mendengar aktif gitu misalnya. Yang paling saya ingat itu sih sebenarnya. Nah ini juga ada Hunay Vietno nih. Nah ini dia salah satu pakar dalam ini nih, menghadapi banyak orang nih dia nih. Penting juga nih, bagus nih dia kalau misalnya mau ikutan Iya. eh sharing nih, Mas Asep nih. Yuk Dia Mas Asep, udah ini boleh dia request request live ya. Kita bisa cerita bareng. bisa sharing dia nih. Ya itu sih Kak, misalnya salah satu Hmm. ininya ya, tantangannya gitu. Kita sambil Memisah-misahkan itu. menunggu memisah-misahkan topik itu ya, Kak ya. Mm, 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 mm. Oke. Kita sambil menunggu Mas Mas Asep ya namanya. Mas Asep Iya, untuk request kalau live. dia Mas mungkin Asep lagi request ya. senggang, Asep. Kalau Kalau itu lagi tadi kan senggang bisa dari jadi. itu dari segi segi Pak top meletakkan topi fasilitasi, Mm, menggantikan topi-topi itu mm, ya Kak. Kalau mm. dari kayak untuk implementasi, kan biasanya kalau di AI itu kan dia berfokus kepada kekuatan, keunikan, sedangkan kadang kita masyarakat itu nggak tahu kekuatan dan keunikannya apa. Untuk menggali keunikan kekuatan si masyarakat ini, cara yang dilakukan waktu itu oleh Kambing apa tuh Kak? Nah ini juga sebenarnya poin yang baru dikasih tahu Eka tadi gitu ya, bahwa eh, tools ini kita pakai itu dasarnya adalah ya aset base ya, Hmm, kekuatan. Ini juga yap. poin yang jadi keyword buat saya gitu, bahwa kalau kita berfokus, eh, artinya gini, kalau kita
bicara problem solving, yang kita ngomongin kan masalah doang gitu ya. Masalah. Ya. Sedangkan kalau kita pakai kekuatan, kita juga pasti ngomongin masalah. Nah, kalau kita ngomongin masalah doang, ya sering kali yang terjadi itu kita nggak udah lupa gitu loh bahwa kita punya 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 kekuatan gitu loh. Ini Ya. juga poinnya nih. Nah, dalam menggali itu gitu ya, artinya mungkin itu di discovery ya, kalau kalau nggak salah Ya, ya misalnya discovery. Iya, di pertama itu ya. dia pertama Eh, benar. eh, eh, Sebenarnya saya rasa sih kalau teman-teman peneliti gitu ya, cukup cukup mudah untuk ngeles gitu loh. Kalau misalnya kita ngeles artinya kalau kita mentok gitu. Pasti banyak cara-cara Hmm. cara-cara yang bisa dilakukan gitu loh. Cuman yang paling penting sebenarnya kita juga harus tahu, eh jadi gini, pengalaman yang kita lakukan gitu ya, saya dan beberapa teman-teman juga kan kita sudah punya dasar temuan etnografinya gitu ya, sebelum misalnya AI-nya dilakukan gitu. Jadi sedikit banyak sebenarnya kita udah tahu keyword gitu sebenarnya, Oke. yang ada di misalnya di kelompok orang ini gitu, kelompok di sini, kelompok di situ gitu. Bahkan cukup spesifik misalnya antar kelompok misalnya, atau kelompok masyarakat yang ada di satu desa gitu misalnya. Kayak gitu. Jadi kita di satu sisi punya keyword, dan kita juga saya rasa punya kemampuan untuk bermanuver gitu loh, kalau 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 mentok gitu sebenarnya. Cuman lagi-lagi itu apa yang harus kita lakukan sebagai fasilitator gitu, manuvernya tuh manuver fasilitator, bukan Yes. sebagai peneliti gitu. Aha. Itu lagi-lagi baliknya ke situ gitu loh. Tapi yang jelas tentunya kita udah punya keyword sih biasanya sih, yang artinya selama ini yang saya lakukan gitu ya, dan beberapa teman-teman ini kayak gitu sih, kita udah pegang keyword sebenarnya. Saya nggak tahu itu punya implikasi nggak ke terhadap kegiatan fasilitasi gitu ya, saya juga nggak tahu, karena pengen juga sih sebenarnya bikin, saya nggak tahu nantinya mungkin ya, untuk kita evaluate sebenarnya dalam konteks-konteks assessment, kegiatan-kegiatan assessment tertentu yang pakai AI itu, evaluasi kita bisa evaluasi sebenarnya gimana gitu sebenarnya, apakah begini atau tidak, atau bisa mungkin muncul rumusan-rumusan baru gitu kan, kita juga nggak tahu juga untuk Iya, AI-nya ya. iya. Karena saya rasa teman-teman di lapangan yang sudah praktikin ini juga pasti punya refleksi gitu masing-masing gitu loh. Gitu sih Kak. Berarti menarik juga ya Kak ya, kayak yang Kambing bilang tadi bahwa setiap orang juga perlu punya caranya sendiri untuk masuk dan mengimplementasikan si 4D, dan ternyata Kambing punya keyword sendiri juga agar masyarakat mengetahui bagaimana kekuatan mereka. Itu Iya, kan kita udah megang. untuk di discovery ya. Dan selain kekuatan kan AI ini juga dia berbasis untuk mendapatkan komitmen dari masyarakat itu tuh melakukan si aksi. Nah, pengalaman Kambing kemarin gimana caranya agar si masyarakat ini turut berkomitmen gitu loh Kak untuk melakukan aksi dan tujuan yang sudah disepakati. Nah, ini juga sebenarnya yang juga jadi apa ya istilahnya ya, mungkin tantangan selanjutnya gitu ya, muncul lagi gitu. Kita masuk ke fase misalnya desain atau destiny gitu ya, Yes, dan design ditutup atau destiny. ditutup ke misalnya pembuatan komitmen. Ya. Karena seringkali kita menghadapi situasi bahwa apa yang kita susun ini akan diberikan gitu loh oleh user kita gitu loh. Misalnya, ya saya bicara user ya misalnya gitu, akan diberikan oleh user gitu loh, sebagai orang yang punya hajat melakukan asesmen ini gitu loh. Lalu kita masuk gitu sebagai konsultan, pakai AI juga untuk gali visi gitu ya, gali potensi, gali kekuatan, terus gali gimana sih visi mereka terhadap misalnya kampungnya sendiri gitu loh. Nah itu seringkali ya, itu juga mungkin butuh, saya nggak tahu ya, mungkin harus ada diskusi-diskusi lagi sih, karena seringkali kita dianggap bahwa kita yang akan memberikan, atau user yang akan memberikan rancangan desain itu gitu, dan juga komitmennya gitu loh. Nah itu implikasi setelah
setelah acaranya selesai ataupun pas ketika di fase itu sebenarnya. Iya, 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 Gitu. iya. Seringkali saya nggak tahu itu persoalannya di apakah kita ini sebagai fasilitator ini belum jago-jago amat atau maksudnya bisa bisa terjadi kemungkinan yang seperti itu gitu bahwa kita selalu dianggap sebagai yang akan karena kita ngomongin misalnya apa ya misalnya action plan gitu ya mau bikin Mhm. ini bikin itu kita dianggap bahwa wah akan ada gitu mungkin bukan dari kita atau dari kita ada dari orang lain gitu sih Kak. Masyarakatnya berarti masih menunggu fasilitatornya juga untuk bergerak ya. Mereka belum kayak masyarakatnya Iya, masih berpikir bahwa nanti berarti fasilitatornya akan menggerakkan, kita ngikut-ngikut aja. iya. Saya Ah, seringkali mungkin menemukan menemukan anggapan atau persepsi yang kayak gitu gitu ya. oke. Jadi tujuan kita itu sebenarnya nggak, saya nggak tahu benar-benar tercapai atau tidak. Pasti pasti kita mendapatkan insight gitu ya lewat itu. Tapi ada eksesnya gitu loh. Apakah kebanyakan ya itu orang tuh mengiranya bahwa kita yang akan ada gitu loh. Hmm, Apa ya? Padahal kita kan hanya melihat sebenarnya gimana sih iya. mereka create gitu. Dari Hmm. visi diturunin, turunin segala macam, bikin action plan, terus bagaimana mereka membangun komitmen gitu. Kita bisa ngelihat value-nya gitu loh untuk membangun dirinya sendiri gitu loh. Nah, itu sih sebenarnya. Dan berarti kayak fasilitatornya juga tidak hanya sebatas memberikan mendampingi di FGD, tapi setelah FGD itu pun tetap fasilitator mendampingi masyarakatnya agar mereka sadar bahwa ini sebenarnya adalah pemeran utama yang melakukan aksi itu adalah masyarakat, bukan fasilitator lagi. Berarti tugas fasilitator nggak sekedar di FGD itu ya kak, Bi- tapi di luar bi- FGD juga. Bisa jadi, bisa jadi. Nah itu kan cuman variabelnya banyak tuh kalau kita mau nggak habis-habis gitu ya urusannya kan nggak mudah juga gitu ya. Tapi bisa Heeh. jadi, saya juga nggak tahu ya. Maksudnya yang tepat seperti apa? Mungkin aja sih seperti itu gitu loh. Karena Oke. saya juga sebenarnya eh, pernah juga mencoba gitu ya untuk Mm-mm. eh, untuk temen gitu ya pakai 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 AI gitu ya misalnya eh, karena ini kan sebenarnya berguna untuk organisasi gitu ya sebenarnya gitu Yap. berguna untuk organisasi untuk bisa juga untuk berberes organisasi gitu ya yang saya cukup menarik saya juga nggak tahu ini apakah sebagai fasilitator juga masih belum belum gapai-gapai amat atau memang ternyata peserta itu ini kecenderungan peserta gitu loh. Artinya gini, saya melakukan di setting yang berbeda gitu loh. Mhm. Di bukan di rural gitu ya, tapi di kota gitu ya dengan Oke. peserta yang rata-rata itu semuanya pendidikannya perguruan Tinggi tinggi lah lah ya. gitu ya. Iya. Perguruan Hmm. tinggi yang mana ini kan juga teknis gitu ya gimana kita menyampaikan kita ngomong gitu ya Hmm. sama orang misalnya di mana misalnya di Pelalawan gitu sama orang di Jakarta Selatan gitu kan kita bisa setting berbeda cara ngomongnya gitu. Hmm. Eh nah yang menarik buat saya adalah dengan setting yang berbeda tadi di urban gitu ternyata respon yang dikasih sama peserta itu sama ketika saya melakukan di Pelalawan. Artinya gini, Oke. respon dalam mereka menilai aktivitas FGD yang kita lakukan dengan AI yang juga sudah dijelaskan gitu AI itu apa, tujuannya apa, Hmm. maksudnya apa, bagaimana akan dilakukan, mereka tidak paham gitu loh. Artinya tidak paham dalam artian begini, bahwa kita hanya eksplorasi gitu loh. Kita bukan Ya. kita 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 tuh mengeksplor gitu loh. Jadi bukan eh, kita tuh bukan memberikan kertas kosong gitu ya yang harus diisi ini dan mereka harus mikir bahwa mereka harus bikin ini enggak kan enggak Hmm. seperti itu Hmm. sebenarnya kan. Hmm. Nah, ini seringkali pemahaman terhadap apa sih yang dilakukan gitu ya. Apa sih yang kita lakukan ini dengan Bapak gitu misalnya dengan Mas misalnya depan nih ngomong-ngomong gitu ya. Eh, apa sih gitu meskipun udah dijelaskan responnya masih sama bahwa mereka nggak menganggap ini tuh ruang gitu loh untuk kita bebas bebas misalnya
explore gitu ya, dan nge-challenge gitu loh. Nah, ini Hmm. yang saya temukan juga menarik, bahwa kita ngelakuin ini di Jakarta Selatan sama di Pelalawan sama. Sama. Iya. Responnya tuh sama sebenarnya. Jadi nggak ada orang orang kampung yang sebenarnya, menurut saya nggak. Nah, cuman Hmm. nggak habis di situ, saya mikir mungkin juga bisa terjadi teknik memfasilitasi fasilitatornya mungkin gitu. Jadi ada dua poin, apakah apakah fasilitatornya, atau ternyata ini mungkin pola yang umum terjadi gitu loh, di setting di setiap setting gitu loh. Gitu. Nah, Bisa menarik jadi juga karena tuh ada. juga hal baru dan kebiasaan apa namanya kayak habit ketika biasanya pas ada apa namanya ada rencana aksi bukan masyarakat yang menjadi pemeran utama. Jadi mungkin karena ada orang-orang sebelumnya melakukan itu, jadi berpikirnya bahwa oh ini juga yang datang juga pasti sama Mungkin, nih gitu. ya Iya, mungkin ya. menarik. Ya mungkin. Saya juga nggak Hmm. tahu ya, apakah orang tidak tidak terbiasa dengan arena begitu gitu loh, untuk Hmm. kita Mhm. nge-build sama-sama explore gitu, untuk bisa punya output yang juga bisa Ya. nanti dipakai untuk pengembangan organisasi, atau misalnya ya pengembangan diri mungkin gitu ya. Ya Hmm. gitu Mhm. gitu, dengan metode gitu ya, kita melakukan dengan metode gitu. Apakah itu juga tidak terlalu familiar juga, tapi saya rasa sih apa yang kita lakukan, kita sekolah juga kan ya, dengan model-model belajar yang Ya. udah nggak satu arah, itu kan juga seperti, mungkin bisa kayak gitu kalau bodoh-bodohnya saya ya, mungkin sama-sama juga, cuman ini kan lebih seakan-akan lebih apa barang yang apa gitu ya, Hmm. ngapain gitu misalnya kita gitu. Padahal kita mencoba untuk explore, gali sesuatu, lalu kita rumuskan, dan kita bisa punya produk gitu loh. Ada Iya, iya, ada iya. outputnya ini loh gitu, misalnya Mhm. rancangan secara sistematis gitu, misalnya mungkin kayak gitu sih kalau Iya, menurut iya. saya. Mhm. Dan bisa jadi juga untuk pengimplementasian si apresiatif inquiry ini nggak cukup 1 hari ya, karena Iya ini, iya ini iya, juga dua hal sih ya. eh, Memang secara bobot hampir tidak mungkin gitu AI itu dilakukan 1 hari. Cuman dalam yes, kondisi-kondisi tertentu, nah ini setting gitu ya, kita bicara setting lagi gitu misalnya. hmm, Di setting-setting tertentu kita nggak punya waktu banyak gitu misalnya. Nah, ini juga mungkin bisa dijadikan modal untuk evaluate gitu ya, iya, bahwa iya, iya, di setting tertentu menggunakan AI dengan gini di setting ini begitu segala macam. Saya hmm, nggak tahu itu, bisa jadi, buat saya sih bagus juga kalau bisa jadi modular gitu. iya, iya, Gitu. Jadi bisa dibongkar pasang gitu. Nah, kalau misalnya di setting-setting tertentu gitu yang lebih, ya, misalnya di perkotaan gitu, atau misalnya di mhm, instansi-instansi yang sering pakai ini juga untuk coaching, itu kan dia mungkin lebih memang punya punya goals gitu loh. Jadi sekian hari gitu, dan juga mereka kan bayar, merasa punya ada hak gitu ya untuk iya, mendapatkan input gitu, jadi bisa lebih tertata. Tapi dalam setting-setting tertentu misalnya yang kita pure gitu, masuk lewat research, itu tantangannya sangat besar, nggak cukup, susah. Mau di sehari nggak mungkin iya, bisa. Mau dua benar, hari 3 hari, paling yang datang 3 orang. Ada tadi ada dia yang datang sih ke sini nih, Fatuan. Datang cuman 6 orang gitu, iya, udah untung dateng, udah iya, mau bagusnya sih untung ada yang dateng, datang ya, cuman Adi kan ya, dengan effort ngundang dan menemui orang-orang di kesehariannya masing-masing, itu berhari-hari ngundang ini itu udah banyak yang iya, datang. 6 orang kan kadang ini juga benar, ya, iya, iya, nyesek iya, juga iya, gitu, gitu sih. benar. Oke, terima kasih Kambing. Aku bisa menceritakan lagi bahwa dari pengalaman Kambing menerapkan AI di Riau ini, sebenarnya berbagai tantangan juga ya, mulai dari kita harus melihat eh, balik lagi ke setting ya kata Kambing tadi bahwa satu tempat tidak bisa sama kita implementasikan di tempat yang lain gitu.
Tapi ada respons unik di mana ternyata mau itu di kampung ataupun di kota, respons Mm-mm. masyarakatnya sama bahwa Di oh berbagai kayaknya setting ada hmm, pola, di berbagai setting ada pola yang sama gitu, ada yang beda. Nah, benar-benar itu. iya menarik untuk diuji nih nanti Hmm. Kasari terus jadi biar Ya, Kasari. nih Budir, tolong Budir. Tolong Gu Sari ya. Oke. Oke, Terima kasih banyak Kambing oke. sharing-sharing pengalamannya. Semoga Sadaya dan teman-teman fasilitator bisa jadi tergambar lebih lagi bagaimana nantinya mengimplementasikan appreciative inquiry di kelompok dampingannya. Tamat semangat terus Kambing. Terima kasih Oke, banyak. Semoga tidak oke bosan Kak. menjadi fasilitator ya. Siap. Mudah-mudahan semakin menjadi fasilitator yang beneran lah gitu, nggak ini Amin, fasilitator setengah. handal. Ya, terima kasih ya Kak. Ya, terima kasih Kambing. Selamat Ya, malam. malam. Oke, Sadaya. Seru banget ya tadi pengalaman-pengalaman kambing dan juga keunikan-keunikan tantangan yang akhirnya tetap menjadikan kambing makin bertumbuh dan akan menjadi fasilitator yang lebih handal lagi. Nah, sekarang aku mau meng-invite satu lagi narasumber kita, ada Kak Arya. Halo Kak Arya, boleh untuk request live-nya Kak Arya, nanti aku accept. Teman-teman kalau mau bertanya silahkan ya di kolom komentar atau nanti langsung live request, nanti aku accept. Dan kalau misalnya mau sharing pengalaman juga boleh banget nih sama narasumber kita. Kak Arya, halo, boleh send request, live request-nya. Sembari kita menunggu ke Arya, jadi ke Arya ini Sadaya merupakan associate researcher dari Gaia Indonesia. Terus juga pada tahun 2021 sudah menyelesaikan studi magister ilmu komunikasi di Universitas Indonesia. Dan selain disibukkan dengan kegiatan riset, Kak Arya juga sibuk menjadi sukarelawan atau volunteer untuk layanan diskusi online di bagikata.com dan anggota tim penulis untuk buku budaya minum di Indonesia. Halo Kak Arya, selamat Halo, selamat malam. malam, Eka. Apa kabar Kak Arya? Selamat datang. Iya, kabar baik juga. Kabar baik. Gimana Eka kabarnya? Di baik. Baik. Oke. Kak Arya tadi udah cerita juga sama siapa Kak Ambing tentang Kambing, ya. pengalaman-pengalaman di lapangan. Kalau Kak Arya belajar apresiatif inquiry atau mengetahui A itu kapan Kak pertama kalinya? Wah, ini agak lucu juga ya, karena ya Eh, saya dan Embing sebenarnya satu pengalaman juga, karena oh di tahun sama ya. 2018 saya ada sama Embing di satu project yang sama untuk TNC dan Jarum. Di situ saya juga baru mengetahui ada teknik fasilitasi yang namanya sigap, sebenarnya kurang lebih mirip Mhm. dengan AI. Tapi itu belum pada waktu itu tidak jadi dipraktikkan kepada masyarakat di lokasi kajian karena satu dan dua Hmm, hal seperti tadi kata Kambing ya. Dan ya. pada akhirnya baru bisa saya praktikkan ketika saya mengikuti kegiatan riset SIA ini, Social Impact Assessment yang dilaksanakan oleh Gaia. Oke. Tapi untuk pengimplementasiannya juga berarti sama 2018 belajar, 2020 baru diimplementasikan. Saya mungkin lebih lebih agak telat karena saya waktu itu masih sekolah, jadi baru bisa diimplementasikan Ah, itu akhir tahun 2021. di mana tuh Kak? Oke. Dan lokasinya ya sama-sama juga di Oh, Riau sama juga di sebenarnya. Riau juga. Iya. Oke. Terus perasaan pertama kali mengimplementasikan si appreciative inquiry gimana tuh Kak perasaannya? Oke, ketika ditanya perasaan karena ini ya AI ini kan kalau tadi kata Embing bilang dia kan lebih ke aset base ya. Kita melihat kekuatan. Ya. Hmm. Biasanya ketika saya melakukan FGD atau diskusi dengan masyarakat itu kan lebih sering kita melihat solusi apa yang bisa kita tawarkan, yang bisa kita berikan terhadap suatu permasalahan yang ada di suatu lingkup ruang tertentu. Hmm. Nah, jadi ketika melakukan AI itu sebenarnya sangat menyenangkan karena kita jadi sama-sama belajar dengan masyarakat terkait tentang kekuatan yang mereka miliki apa yang bisa modal yang mereka punya itu apa yang dapat dikembangkan
Tapi Hmm. seringkali ketika dilaksanakan di 4 kali kegiatan itu gimana ya? Seperti kata kambing juga ya, saya sendiri sulit untuk bisa memisahkan antara diri saya sebagai seorang peneliti Wis, aha. yang diwajibkan untuk berpikir kritis, untuk dapat lebih lebih apa ya, menggali lebih dalam terkait satu informasi, dan dengan saya yang merupakan seorang fasilitator itu sendiri, di mana semua informasi harus diterima, ditampung, harus bisa dapat membawa energi yang positif kepada para para pesertanya kan. Iya. Itu sih mungkin yang perasaan yang dapat saya ceritakan ya ketika melakukan AI. Ah. Eh, Ketika ada tantangan itu untuk bisa membalancekan antara si topi researcher sama topi fasilitator tuh apa yang Kak Arya waktu itu lakukan? Ketika untuk dapat memisahkan antara topi researcher dan topi fasilitator, biasanya Hmm. kan AI itu pada praktiknya itu kan dilakukan di hari-hari terakhir di satu site ya. Jadi tidak di awal kita datang atau di tengah-tengah, tapi lebih sering di akhir-akhir. Jadi ketika ingin melakukan AI, kita lebih sering kayak, oke, kita di sini hanya untuk melihat potensi, melihat kekuatan yang ada. Untuk data-data dikesampingkan dulu, karena itu semua sudah Oke. kita anggap sudah cukup terkumpul. Sekarang kita coba untuk menggali potensi dari masyarakat. Meskipun ya pada akhirnya masyarakatnya sendiri kan juga kadang seringkali ini ya, hanya menganggap bahwa AI itu sebagai ajang mereka untuk apa sih yang bisa mereka minta kepada user atau kepada para konsultan yang hadir ya, seperti itu. Ah, oke. Menarik juga ya, berarti Kak Arya menyampingkan, oke nanti dulu deh nyari data-data, taruh dulu nih data-datanya, kita Iya. ke jadi fasilitator dulu. Nah, menjadi seorang fasilitator untuk mengeksplor si kekuatan-kekuatan masyarakat ini, cara apa yang dilakukan oleh Kak Arya agar masyarakat juga tahu bahwa oh ini kekuatan saya gitu. Mungkin lebih sering kita ini ya, memberikan recap terhadap temuan-temuan lapangan yang ada sebelum kita memulai masuk ke kegiatan AI-nya. Jadi sehingga ketika nanti kita memulai kegiatan AI, masyarakat tuh bisa bisa lebih dapat melihat, oh ini loh kekuatan kami, oh ini loh ternyata temuan lapangan dari tim konsultan seperti ini. Jadi mungkin dari situ mereka bisa bisa lebih apa ya, bisa lebih aware dengan hal-hal yang mereka anggap menjadi modal, Hmm, aset-aset modal mereka. kekuatan atau keunikan masyarakat waktu itu yang paling ke area inget kayak wah ini unik banget nih kekuatannya itu apa tuh Kak Arya? Ada nggak? Eh, Sebenarnya ini hampir serupa ya. Mungkin di desa-desa lain pun juga sama atau Hmm. di site-site tempat teman-teman yang melakukan kegiatan kegiatan ini pun juga serupa. Mungkin terkait adat ya, karena untuk di Riau kan cukup kental adatnya, sehingga Ah. masyarakat menganggap bahwa adat itu merupakan modal mereka untuk potensi yang dapat mereka kembangkan lebih jauh. Gitu Hmm. sih, entah itu sebagai apa ya, sebagai dalam bentuk peraturan pada ketika membuat komitmen ya, atau dalam misalkan terkait terkait sebagai sarana apa wisata, mungkin ketika mereka ingin menjadikan areal mereka itu sebagai desa wisata, nah itu mereka anggap adat itu yang sebagai kekuatan utama, salah satu Menarik kekuatan. juga ya. Mm-mm. Ketika ditanya kekuatannya kekuatan apa tuh bilang oh adat gitu. Kalau Iya, akan potensinya adat berbeda ya. kan ketika orang-orang kota ditanya kekuatan apa, nggak mungkin mereka akan menjawab adat sebagai Iya, kekuatan mereka kan. Ah, I see. Em, Kalau tantangan lain di dalam AI itu kan ada 4D gitu kan, Kak. iya. Siklus tahapan mana tuh yang paling susah untuk diimplementasikan ke masyarakat? Yang paling susah diimplementasikan itu mungkin desain ya, karena dengan waktu yang cukup singkat, jadi mau nggak mau kan masyarakat harus diajak untuk berpikir jauh ke depan kan, untuk Aha. untuk membuat rancangan apa yang dapat mereka lakukan ke depannya. Nah itu mungkin kembali ke kami sebagai fasilitator untuk bisa lebih proaktif, untuk
bagaimana dengan ini menawarkan ide-ide yang pada fase tersebut. Meskipun kadang seringkali masyarakat juga menyerah dan mengembalikan ke kami, ke fasilitator. Gimana nih Mas, kalau menurut Mas apa enaknya ya? Ya mau nggak mau kan ya, ya udahlah kita Dikasih kita sedikit jawaban ya. bantu. Ya, gitu. Oke, wah baik yang manggil Kak Asep. Kang Asep, Iya nih boleh Kak, ayo. Kak. Ini Ayo Kang ada Asep. banyak fansnya nih. Silahkan Kang Asep, request live, kita ngobrol bareng. Sembari kita menunggu Kang Asep, Kak Arya, kalau tadi yang lumayan sulit, sekarang kalau dari 4 tahapan itu yang menurut Kak Arya gampang nih untuk diimplementasikan ke masyarakat, itu tahapan yang mana? Mungkin bukan gampang, tapi menyenangkan untuk diimplementasikan. Oke. Mungkin Menyenangkan. ke dream ya, mimpi ya. Karena ketika masyarakat masuk ke fase dream kan mereka diajak untuk membayangkan bagaimana ke depannya. Mereka diajak, kalau pada kami mempraktikannya dengan cara menggambar ya. Jadi kita sama-sama duduk bareng, kita menggambar gimana sih nanti desa ini ke depannya seperti apa yang dibayangkan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Nah, itu biasanya sangat-sangat menyenangkan karena cukup respon pesertanya pun cukup bergembira dengan kegiatan menggambar tersebut. Meskipun beberapa mungkin ada yang sambil bercanda juga bilang, ini kok jadi kayak anak kecil lagi sih, kita disuruh menggambar. Seperti itu. Oke, gambar ya. Ada berarti mereka tidak hanya mengucapkan apa mimpi-mimpi mereka, tapi dipikirkan dulu terus dituangkan dalam si krayon warna-warni. Betul. Menarik. Gimana nih Kang Asep, ayo dong. Boleh diklik ada tombol kayak angka tambah tuh. Biasanya ada angka tambah terus bisa diklik. Nah, ada pertanyaan nih dari Karian. Hal yang menarik apa Kak selama turun lapangan? Apa ya? Hal Kalau menarik apa tuh? ini mungkin di samping AI ya, kegiatan di luar AI, kalau ketika turlap ya bagaimana kita membangun relasi dengan masyarakat di site penelitian. Karena seringkali ketika kita dapat masuk dan membangun relasi itu untuk mendapatkan data itu jauh lebih mudah dibandingkan awal-awal. Tapi ini satu proses yang cukup tricky karena seringkali membangun relasi itu tidak mudah karena pasti para masyarakat pasti sudah memiliki apa istilahnya sentimen tersendiri terhadap kami sebagai konsultan yang datang. Terutama mereka juga mengetahui bahwa kami datang ini berkaitan dengan user kami juga, seperti itu sih. Relasi. Oke. Yeah. Wah, halo, sudah ada malam, Kang Asep. Halo. Halo Kang Asep. Halo Kang Asep, selamat malam. Kang Asep satu tim sama Kak Embing dan Kak Arya kah? Ya, satu jamaah kita. Satu jamaah. Ustadz mana nih? Ustazah Mbak Sari dan Mbak Ade. Nah. Ustazah Ade dan Ustazah Sari ya, si kembar ya. Kalau dari pandangan ataupun pengalaman Kang Asep, gimana tuh Kang Asep setelah menerapkan apresiatif inquiry di lapangan? Apa tantangan atau hal yang menyenangkan gitu yang dia lalui? Pengalamannya sih seru ya, asik gitu. Dan tapi ya setuju juga dengan Kak Embing tadi ya, perlu ada refleksi juga dari kita diskusi gitu. Karena kan sebetulnya yang aku belajar dari AI itu sebetulnya kan proses bertumbuh masyarakat gitu kan. Kitanya sendiri juga kan sama harusnya proses bertumbuh juga seperti itu. Proses bertumbuh. Kalau dari 4 siklus itu Kang Asep yang paling ini agak lumayan sulit ya untuk diterapkan ke masyarakat, itu tahapan yang mana? Yang 4D itu ya? Iya, 4D. Sebetulnya satu kesatuan yang nggak bisa kayak dilepas-lepas kalau menurut saya. Dan kalau tadi misalnya dari topi peneliti dengan topi fasilitator, oke lah dalam kerangka teoritis atau misalkan dalam di atas kertas gitu dibedakan, tapi dalam prakteknya sebetulnya itu nggak bisa dilepaskan dan proses
penelitian singkat kita itu menjadi penting. Pendekatan-pendekatan singkat itu dalam konteks AI. AI itu masalah apa namanya? Para pihak yang kita undang penting itu berjalan itu ketika mereka ada trust termasuk dari peserta ke fasilitator ataupun di antara peserta. Nah, jadi ketika itu trust itu tumbuh muncul dan kosmos itu apa ya bahasa ininya? Suasananya tuh cukup kondusif. Cukup kondusif. Dari mulai sebelum AI-nya tuh enak gitu. AI-nya jadi semacam ya upacaranya lah itu. Jadi sebelumnya mereka sudah tahu substansinya apa. Nah, walaupun misalnya kita nggak kasih tahu dulu sebelumnya, tapi mereka paham gitu. Misalnya dengan kita saling nongkrong-nongkrong di warung kopinya dengan para pihak yang ada, atau misalkan di kelompok ibu-ibu segala macam tuh, ketika betul tadi kata Kak Embing dan Kak Arya takut salah ngomong kalau nyebut kami itu. Kenapa tuh? Kenapa takut salah ngomong tuh, Kak? Itu keyword-keyword itu kan kita dapetin bukan cuma dari kita, tapi dari mereka juga. Kita sama-sama dari ya waktunya pendek sebetulnya kan, waktunya pendek, tapi sebetulnya kita bisa dapetin momentum yang besar sebetulnya, misalkan dengan kata-kata kunci. Misalnya di situ, misalnya ketika kata-kata apa yang menimbulkan mereka berpartisipasi, atau kata-kata apa yang misalkan membuat mereka tuh bukan melulu pikirannya tadi betul ya kata Kak Embing itu, karena kita user atau membuat mereka bukan meminta-minta, tapi dan bukan FGD atau apa seperti itu. Nah, itu sebelumnya sih minimal mungkin kalau pengalaman kami ya, itu semacam kita gambarkan dulu gini. Walaupun sebetulnya kita bukan dalam artian untuk mendesain nanti AI-nya seperti itu gitu, bukan. Tetapi kita punya bayangan yang punya bayangan seperti apa yang ada di kepala mereka, bahasa itu tuh mengasosiasikan apa, seperti itu. Karena ada pengalaman ketika tidak siap, misalnya, tanda petik ya, keyword-nya tuh kurang untuk bisa, tanda petik, memfasilitasi, yang muncul nanti adalah permintaan, misalnya, kata-katanya dari masyarakat tentu, ketika ingin kekuatannya ini didukung oleh Allah, misalnya gitu. Kalau kita tidak terampil untuk memfasilitasi, yang disebutkan oleh mereka itu seringkali dana uang, materi gitu. Oke, menarik ya. Kalau bisa aku simpulkan kayak dari Kang Asep tadi bilang bahwa harus ada PDKT dulu nih sebelum mau implementasikan AI gitu ya. Dari Kak Arya bilang bahwa waktu proses implementasi atau implementasi AI ke masyarakat ini harus menyenangkan. Dan kalau kata Kak Embing tadi, ini nggak. Jadi tapi setelah FGD itu juga fasilitator tetap harus bisa memfasilitasi masyarakat. Jadi ada ada pas prosesnya, dan ada pascanya gitu. Jadi dia satu kesatuan, tidak hanya sekedar 1 hari udah selesai gitu ya. Lumayan panjang juga ya proses untuk memfasilitasinya jadinya. Ini ada satu pertanyaan nih, Kak. Ada dari Karian katanya. Di sana pernah mengalami konflik sama warga nggak sih pas lagi project? Siapa duluan, Karya? Konflik sama warga? Konflik, enggak sih sejauh ini ya. Sejauh ini sih kita masih aman. Aman, alhamdulillah. Kang Asep aman juga berarti? Kalau konflik sih enggak ya. Tapi kalau misalkan kita nggak bisa memfasilitasi, ya kemungkinan besar bisa. Karena ketika ke masyarakat, hal yang muncul dari awal bahkan sampai akhir biasanya adalah kesalahpahaman. Kesalahpahaman atau cara melihat melihat kita, atau cara melihat program AI atau apa tuh yang berbeda gitu. Itu yang
disitulah pendekatan bagaimana menyamakan frekuensinya itu. Balik-balik ke teknik fasilitasi ya. Betul. Jika teman-teman fasilitator atau sedaya ingin mempelajari bagaimana teknik fasilitasi yang baik dan benar, silakan hubungi Digdaya. Oke, satu pertanyaan terakhir nih, Karya sama Kang Sep. Pesan untuk fasilitator yang sekarang sedang menjalankan atau mengimplementasikan CAI di lapangan agar bisa setidaknya minim konflik di lapangan dengan masyarakat itu sendiri. Apa kira-kira pesannya? Sarannya? Apa ya? Mungkin kalau dari saya, anggaplah AI ini sebagai kegiatan yang menyenangkan, kembali lagi. Bahwa ini kegiatan untuk bersama-sama, bukan hanya untuk masyarakat, tapi untuk kita juga menggali potensi yang ada baik di diri kita maupun di diri masyarakat. Oke. Gitu sih kalau Mantap. dari saya ya. Kang Asep, gimana? Apa tadi pertanyaan dia, lupa, maaf. Pesan untuk para fasilitator yang sekarang sedang ada di lapangan mengimplementasikan AI. Ya, sama seperti Kak Arya dan Kak Empingnya. Tapi satu lagi saya dapat dari guru saya, Pak Sunjaya ya. Itu ketika di lapangan dalam kondisi tanda petik misalnya, kita diserang atau misalnya bahasa kasar mungkin dicaci maki atau apa, kata Pak Sunjaya, jangan pernah merasa itu menyerang kita. Salah sendiri kalau misalkan kita merasa itu menyerang kita. Yang mereka serang mungkin misalkan kekecewaan pada apa, itu yang perlu kita tampung gitu. Dan ketika itu saya punya pengalaman itu, orang masyarakat, para pihak itu malah itu kan ternyata nggak sanggup lama loh. Mereka capek juga, misalkan 1 jam atau berapa kita terus kita dengerin kita apa. Lama-lama dari situ justru saya punya pengalaman di desa yang pernah dikunjungi oleh Kak Embing dan Kak Fatwa misalnya, habis momen gimana gitu, langsung mereka pulang-pulang kayak soalnya mereka sendiri itu kayak kok ini orang kayak tulus gitu loh ketika diserang di apa gitu. Itu justru malah makin mendekatkan antara pihak gitu dengan kita, dengan fasilitator. Jadi jangan merasa bahwa itu sebagai konflik ya, tapi sebagai jembatan, siapa tahu nih kita bisa lebih akrab lagi gitu sesama fasilitator dan masyarakat dampingan. Karena mereka butuh kadang untuk mengungkapkan itu kan. Iya. Jadi kayak merasa wah ada tempat nih untuk saya bercerita dan marah-marah gitu. Udah gitu kayak ada rumah untuk marah. Jadi mereka sebenarnya ingin berkonsultasi tapi yang keluar adalah amarah. Dan mungkin cara konsultasinya dengan cara itu kalau kita positif ini sebetulnya konsultasi gitu. Tapi betul, dan maksud saya begini gitu mereka. Balik lagi tadi ke teknik fasilitasinya si fasilitator. Betul. Berarti ya. Betul, Mbak. Oke. Wah, mantap nih fasilitator handal semua nih. Amin. Oke. Karya, Kak Asep, terima kasih banyak. Waktu live-nya sudah hampir habis. Terima kasih banyak. Ini kita jadi ada narasumber dadakan ya. Terima kasih. Mantap. Iya ya. Aku ditodong ya. Terima kasih banyak sudah sharing malam ini, berbagi pengalamannya. Semoga bisa bermanfaat untuk sadaya, sahabat Digdaya, dan juga teman-teman fasilitator yang akan ataupun sedang mengimplementasikan appreciative inquiry di kelompok dampingannya masing-masing. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Arya, Kak Asep, terus Nadia dan Kak Embing. Semoga kita bisa bertemu di sharing-sharing selanjutnya ya. Selamat malam. Sehat-sehat. Selamat malam. Terima kasih sadaya. Sampai jumpa lagi.